Hello friends! Have you ever tried to study, but your mind keep wandering? How many times did you check your phone today? Do you even lens use when you're offline? Why is focusing so hard in a world full of distractions? Is our attention being slowly destroyed? Or are we just losing control? Are we still in charge of technology? Or is technology controlling us? Every swipe, every notification seakan menarik pikiran kita kemana-mana. And suddenly, we forget what we were even doing. Ini bukan sekedar kehilangan fokus. Ini ketahanan mental yang semakin menipis. Attention span shrinking. Thoughts scattered, hurt, tired, but pretending to be okay. Kita hidup di dunia yang penuh distraksi digital and somehow mengharuskan kita untuk tetap berdiri kuat to chase dreams and stay productive. So, the real question is, seberapa tinggi tingkat kefokusan Gen Z di era digital yang penuh distraksi ini? Dan yang paling penting, apakah kita memiliki ketahanan mental agar tetap berdiri kuat meski dunia menarik perhatian ke segala arah? Inilah fokus yang terkikis, ketahanan mental Gen Z di era digital. Saya Naila Prisna Maulida dari SMP Islam Al-Azhar Kairo, Yogyakarta. Video ini merupakan hasil produk akhir dari penelitian personal project. Walaupun dunia digital penuh dengan distraksi, hasil survei menunjukkan kenyataan yang menarik. Sebanyak 61,7% responden menyatakan mampu mengatur waktu penggunaan gawai agar tidak mengganggu kegiatan utama. Bahkan, 53,2% responden menyatakan mampu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu tanpa melakukan apapun di gawai. Ini artinya, di tengah gemparan notifikasi, fokus mereka tidak sepenuhnya runtuh. Kira-kira 1,5 jam sampai 2 jaman. Cukup lama, mungkin bisa sampai seharian, asalkan saya tidak melihat wujud teknologi atau handphone saya di samping saya. Pokoknya yang tidak terlihat, saya bisa menahan cukup lama. Saya biasanya mampu menahan fokus sekitar 20-30 menit saat melakukan pembelajaran. Beberapa responden wawancara menyebutkan bahwa mereka dapat mempertahankan fokus selama 20 menit, bahkan bisa sampai seharian. Namun, bukan berarti semuanya mudah. Berdasarkan data tersebut, mayoritas responden masih terpengaruh dengan media sosial ketika sedang belajar ataupun mengerjakan tugas. In another hand, data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden membatasi diri dalam penggunaan gawai. Lalu, bagaimana cara mereka mengatur waktu agar tidak mengganggu kegiatan utama? Pertama, pastinya skala prioritas. Aku kasih batas waktunya. Dengan melihat waktu yang telah disediakan. Video wawancara tersebut membuktikan bahwa ketahanan mental mereka sedang berkembang dalam menghadapi distraksi digital. Lalu, apakah mereka sudah memiliki ketahanan mental yang kuat dalam menghadapi distraksi digital? Cukup. Menurut saya sudah. Surprisingly, walaupun mereka mengalami distraksi yang cukup intens dalam kehidupan sehari-hari, tingkat fokus mereka masih tergolong cukup baik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh SCANT University menyebutkan bahwa anak berusia 12 hingga 14 tahun memiliki rentang fokus 25 hingga 40 menit. Sedangkan penelitian saya menyebutkan bahwa 72% responden memiliki rentang fokus 30 menit lebih. Nah, dari penelitian saya dapat diambil langkah lebih lanjut bagi orang tua, siswa, dan sekolah. Saya sebagai peneliti melihat adanya peluang atau celah di mana ada peran orang tua dan sekolah untuk meningkatkan ketahanan mental dan kemampuan fokus siswa. Khususnya bagi siswa, kesadaran itu dimulai dari diri sendiri. Aksi nyata yang bisa dilakukan adalah, pertama, menyadari kalau gadget itu penting, tapi kita juga harus mengaturnya, agar nanti kita tidak dikontrol oleh gadget. Kedua, mengatur prioritas dalam penggunaan gadget. Dan yang paling penting, tetaplah beraktivitas seperti biasa. Contohnya, berolahraga, bersosial, jalan-jalan, dan luangkan waktu untuk jauh dari gadget.
Harapannya penelitian ini dapat membuka pandangan baru akan fakta yang terang benderang agar kita menjadi generasi emas. Demikian penelitian dari personal project saya. Semoga dapat memberi manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.